Tuntas sudah pilkada di banyak daerah. Pilkada paling sensasional di Jakarta dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kenapa saya bilang sensasional? Karena Jakarta adalah pusat perhatian nasional. Dan di Jakarta juga dipertontonkan secara nasional bagaimana PDI Perjuangan berjuang sendirian melawan seluruh partai yang berkoalisi dengan nama Kim Plus yang mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. PDI Perjuangan menang. Ini pertarungan David melawan Goliat. Sama dengan pertarungan rakyat kecil melawan kelompok penguasa yang dibekingi oleh pengusaha besar. Kemenangan Pramono Anung sebagai kader PDI Perjuangan pun disambut sorak-sorai oleh warga Jakarta yang lega. Terutama para janda yang merasa terhina karena ucapan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi kemenangan PDI Perjuangan di Jakarta, di Bali, dan beberapa daerah lainnya ini rupanya memantik kemarahan luar biasa dari koalisi partai yang bernama Kim Plus ini. Mereka nggak puas karena merasa ada penghalang dalam mengangkangi kekuasaan yang sudah ada di dalam genggaman mereka, yaitu dari Partai Merah atau PDI Perjuangan. Selama ini memang hanya PDI Perjuanganlah yang tidak mau bergabung di dalam Kim Plus, dan ini berbahaya buat koalisi partai besar itu. Sejak ide presiden 3 periode, juga perpanjangan jabatan presiden yang diinisiasi oleh mantan Presiden Jokowi, hanya PDI Perjuanganlah yang menolak mentah-mentah sehingga partai itu akhirnya dikucilkan. Bahkan kabarnya memang mau dihancurkan supaya para penguasa bisa berkuasa tanpa ada yang menghalangi mereka. Ini nih, rakyat Indonesia harus berterima kasih kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang tidak pernah mau kompromi jika itu melanggar konstitusi. Langkah selanjutnya dari Kim Plus ini untuk bisa menguasai Republik adalah dengan menggaungkan ide bahwa kepala daerah ke depan tidak lagi harus dipilih oleh rakyat, tetapi oleh partai melalui parlemen daerah atau DPRD. Dengan menguasai parlemen, maka mereka juga akan menguasai negara karena cukup dengan suara mayoritas dari gabungan partai di Kim Plus saja, mereka sudah pasti akan menang. Dan kepala daerah yang mereka pilih nanti adalah boneka-boneka mereka. Seperti contohnya Ridwan Kamil dan pemimpin daerah dari Kim Plus lainnya. Dan jika pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini nanti terjadi, maka suara rakyatlah yang akan hilang, akan dikebiri. Sehingga mau nggak mau kita harus manut saja dengan kepala daerah pilihan mereka. Seburuk apapun sifat calon kepala daerah itu. Dan PDI Perjuangan pelan-pelan nanti akan tersingkir. Bahkan akan dipecah dari dalam lewat dualisme internal seperti yang pernah dilakukan ke Partai Demokrat dan PKB meski akhirnya gagal. Situasi ini seperti deja vu ya. Atau kembali ke masa Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun lamanya. Dulu itu sebelum era reformasi tahun 1998, semua kepala daerah dipilih oleh partai yang selalu berkuasa, yaitu Golkar. Rakyat nggak boleh memilih dan harus menerima saja pilihan mereka. Ketika nanti rakyat berhasil dibungkam, maka korupsi akan terjadi di mana-mana. Negara dikuasai oleh kroni dan keluarga mereka. Ketika rakyat semakin lemah, maka dimulailah penindasan dengan mengatasnamakan hukum. Sehingga terjadilah pelanggaran HAM di mana-mana, di seluruh daerah. Dan itu sejarah, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah karena pernah terjadi di sebuah negeri bernama Indonesia. Untuk memuluskan strategi licik mereka supaya kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, maka mulailah mereka membuat propaganda bahwa pemilihan secara langsung itu sangat mahal dan
Iya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu sekali kita menyadari bagaimana penyampaian dari Bung Denny Siregar luar biasa, masuk akal dan betul-betul terjadi dan kita rasakan dan kita juga melihat ya bagaimana kontestasi Pilpres, Pilkada ya yang bisa kita sebut partai keroyokan ya, mengkeroyok PD Perjuangan ya di pilkada, terutama di Jakarta, di Jawa Tengah, dan di berbagai provinsi-provinsi besar yang ada di Indonesia, seperti Jakarta tentu kita tahu, dan Jawa Tengah ya, ada Jatim, ada Sumatera Utara, dan daerah-daerah yang lainnya. Nah, bagaimana kita tahu ya, partai PD Perjuangan di Jakarta misalnya melawan belasan partai politik ternyata kalah juga ya, partai yang belasan itu gitu ya, dan di endorse oleh Jokowi langsung ya, turun gunung tuh Pak Jokowi, mantan presiden ketujuh Republik Indonesia, yang memang pada saat itu banyak sekali yang menghujat ya, banyak sekali yang mengkritik, ini sudah selesai jabatan kok seolah-olah masih pegang tongkat kekuasaan. Jadi banyak mengatakan tidak sadar diri, nggak tahu malu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan diposisikan sebagai rakyat, sebagai warga negara, punya hak untuk mendukung siapapun calon yang maju, ya it's okay, nggak masalah. Tetapi Pak Jokowi kan ke Jakarta, jauh-jauh ke Solo ke Jakarta ngapain? Coba ngendorse gitu ya. Ngapain? Merasa paling sok berkuasa gitu ya. Jadi banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Kemudian di Jawa Tengah juga sama teman-teman, seperti itu juga. Nah, jadi ya kalau di Jawa Tengah it's okay lah gitu ya, masih ada, masih dekat lah ya, Solo Jawa Tengah gitu ya. Jadi kalau Solo ke Jakarta emang perlu naik pesawat lagi tuh kalau nggak salah tuh ya, mau naik naik kereta gitu ya, atau naik mobil ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita melihat bahwa tahun 2024 memang pesta demokrasi yang paling brutal juga sih menurut saya. Belum di pilpres, belum di pilkada, adanya dugaan-dugaan kecurangan, keterlibatan partai coklat dan yang lainnya. Banyak sekali kita temukan pada saat itu ya. Kabar-kabarnya, ya, atau faktanya kita nggak tahu sebetulnya seperti apa. Nah, kalau saya melihat di sini, coba kita baca dari Antonius Siantana ya. Hasil korupsi dibagi dengan penegak hukum supaya hukumnya ringan. Nanti 2029 jangan ada partai keroyokan lagi, harus sendiri-sendiri biar adil. Siap-siap PDIP hancur, jangan sombong, udah tahu sifat PD Perjuangan. Bagus stop, berarti Petrus juga harus dihidupkan lagi. Maksudnya Mas Denny, partai pengusung koruptor-koruptor masih gamang ya. Dengan partai rakyat kecil, semua orang juga pengen kaya, tapi bukan rakus juga seperti koruptor. Kalau koruptor sih saya anggap nggak manusia lah gitu ya. Jiwa manusianya itu udah hilang gitu ya. Jiwa kemanusiaannya itu udah hilang. Kalau nggak hilang nggak mungkin mereka setega itu menggaruk ya, mengeruk ya. Uang-uang rakyat sebetulnya itu yang digeruknya itu. Hak kita juga itu sebetulnya. Ya. Iya, karena rakus, mau kaya raya, korupsi, hal-hal jahat pun dilakukan ya. Karena PD Perjuangan selama berkuasa mengobok-obok seluruh partai di Indonesia, kini menuai belasan. Mantap. Sehat terus Bang Denny Siregar, suarakan terus kebenaran untuk semua rakyat atau apa yang sedang terjadi di NKRI ya. Tanda-tanda rejim Orde Lama sudah tampak dengan dimulainya pemberedelan oleh Menteri Fadlizon terhadap karya seni anak bangsa. Rakyat kecil tetap mendukung PDIP. Kim udah kena hasutan Mulyono, udah dijamu, tapi PDIP tidak gentar. Kalau zaman Pak Harto masih enak karena semua stabil, kalau sekarang sangat tidak baik. Yang ada Bu Mega dan PDIP diadu domba dengan Prabowo melalui Mulyono. Semoga masyarakat pada sadar dan jangan mau diadu dombakan oleh sebuah golongan atau partai
Mereka yang pada ambisi dan haus kekuasaan akan menikmati, sementara kita masyarakat apa yang didapat. Sadarlah, sadarlah wahai masyarakat, tinggalkan kepentingan para elit politik. Jangan kasih kesempatan pada mereka jika tak menyenangkan hidup masyarakat kecil. Harusnya Prabowo pelan tapi pasti mulai jaga jarak dengan Jokowi. Masalahnya Jokowi saat ini mayoritas masyarakat nggak suka Jokowi yang terlalu jauh ikut ngatur pilkada. Nah itu yang memang apa ya yang paling dikritik ya. Ini sudah selesai menjabat tapi kok seolah masih berkuasa. Ini orang belum habis dengan diri sendiri atau apa? Belum selesai dengan diri sendiri atau bagaimana? Dan itu yang menjadi kritikan itu ya. Kemudian Daya mau tanya, oh saya mungkin ya salah ketikan sekarang ini ya. Saya mau tanya, jika di Kabupaten Bogor yang menang pileg PKS misalnya, terus yang dipilih oleh DPRD sebagai bupati siapa? Solo yang menang PDIP, yang dipilih DPRD sebagai wali kota siapa? Aneh-aneh wae. Berkaca pada awal pemerintahan SBY berjanji menghanguskan pedang berperang melawan korupsi. Ternyata masyarakat bisa menilai. Kali ini janji Prabowo juga berantas korupsi. Kita lihat saja endingnya seperti apa. Ya memang korupsi ini di Indonesia merajalela, dan kita berharap ya komitmen kuat dan besar untuk memberantas korupsi itu segera dilakukan. Jangan hanya kemana-mana saja menabur janji ya, tapi realitas sesungguhnya tak ada bukti yang kita lihat ya. Jadi ke depan kita akan coba juga melihat bagaimana kondisi negeri ini ke depan ya, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya untuk Pak Jokowi ya sudah selesai menjabat sebagai presiden, sudah lah Pak, istirahat saja gitu ya. Jangan terlalu ikut campur lagi masalah politik ini gitu ya. Sudah selesai lah gitu ya. Apalagi sampai aktif ya komentar-komentar di media ya. Hampir setiap hari komentar-komentar Pak Jokowi di media bermunculan gitu ya. Hampir setiap hari. Jadi itu yang menuai pro dan kontra juga, sehingga kritikan pedas dan keras juga terus-menerus tertuju pada Jokowi. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kata-katanya tidak menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.